nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Bunda Raja yang saya sayangi karena Allah, yang alhamdulillah menjadi wasilah kita bersama ibu-ibu untuk berkumpul dalam majelis ini. Senang saya hadir dalam majelis ini, di mana di dalam majelis ini saya lihat ada santri-santri yang solehah semuanya. Amin. Para hafizah, para penghafal Quran yang tadi saya dengarkan, ada yang sudah hafal 1 juz, 5 juz, 3 juz, 15 juz, Masya Allah. Apa yang diharapkan oleh orang tua, melainkan punya anak yang ahlul Quran, menjadi hafiz, hafizah, Masya Allah. Saya juga melihat aura wajah ibu-ibu semua ini, insya Allah di wajah-wajah ahli surganya Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Allahumma amin. Ibu-ibu sehat? Adik-adik yang di belakang sehat? Masya Allah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya dengar dalam majelis ini adik-adik kita membaca, menghafal Al-Quran ya ibu-ibu ya. Maka beruntunglah ibu-ibu semuanya punya anak hafizah. Nah ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan belajar sedikit saja. Saya cuma ingin sharing-sharing saja kepada kita semua. Saya karena di sini ada wali murid dan di sini juga ada santri, maka kita akan bahas 2 bab yang saya penggal sedikit saja, yaitu tentang apa pesan saya kepada adik-adik kita para hafizah yang ada dalam majelis ini, dan tentunya kepada orang tua yang ada dalam majelis ini. Insya Allah saya penggal, saya mau bahas yang mana dulu ya? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertama ibu-ibunya deh. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW bahwa orang tua itu menjadi salah satu momentum supaya menciptakan keturunan yang soleh. Makanya ada doanya, Rabbi habli minasa, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Nah untuk mendapatkan anak yang soleh, kita menitipkan di rumah tahfiz ini, Masya Allah. Tapi kita juga mesti bersama-sama ya mengingat apa sih yang menjadi pakem kita pada anak kita. Ibu-ibu, sekarang ini zamannya adalah zaman sosial media, betul? Sementara kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, betul? Satu hal yang pengen saya sampaikan, anak itu adalah amanah. Apa namanya? Amanah. Anak itu adalah amanah. Nah, ada beberapa pakem yang ingin saya sampaikan, saya pesankan kepada diri saya secara pribadi, umumnya kepada kita semua ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa wajib hukumnya ibu mendoakan anak menjadi anak yang soleh sampai pada tahap
jika kita marah pun kita tak boleh mengucapkan kalimat negatif. Bayangkan, sudah marah pun kita kepada anak, maka kita tidak boleh mengucapkan kalimat negatif. Ingat, ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah bisa jadi mustajab. Yuk kita berkaca. Suatu ketika orang tua Syekh Imam Abdurrahman As-Sudais, beliau adalah hafiz di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita sholat di Mekah itu pagi-pagi subuh, kalau bacaannya cepat, hampir setiap sholat beliau menangis. Bacaannya cepat. Adik-adik kita yang tahfiz pasti tahu Imam Abdurrahman As-Sudais. Itu cukup digemari untuk merotal Al-Quran. Sekarang beliau menjadi imam besar Mekah, Bu. Tapi tahukah kita, waktu kecilnya beliau termasuk anak yang nakal. Ketika orang tuanya makan, dalam kisahnya, dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan orang tuanya. Sakit hati maknya. Apa kata maknya, ibu-ibu? Seja'alukallah imam al-Makkah. Woi nak, kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi Bu? Jadi Bu? Jadi mulai sekarang apapun yang terjadi pada kondisi anak kita, tak boleh ucapkan kalimat negatif. Oh, macam bapakmu kau ni nak. Nanti mirip kayak bapakmu, ya kan? Macam hantu kau ni nak. Tak boleh. Nanti dia macam kelakuan tak baik. Jadi kalau seandainya dia tidak sesuai dengan keinginan kita, maka lakukan, tetap paksakan diri, ucapkan yang baik-baik kepada anak. Ini anak kita udah baik. Saya lihat wajahnya wajah-wajah wanita soleha semuanya. Tapi andaikan ada kita sakit hati, tersinggung karena anak kita, tetap ucapkan kalimat yang baik. Jadi orang hebat lah kau Nina. Jadi hafizah lah kau Nina. Walaupun gigi rapat sikit. Nah ya, tetap harus ucapkan kalimat yang baik-baik. Karena kenapa? Ucapan kita kepada anak itu insya Allah mustajab. Maka saya sering bilang kepada orang tua, karena saya dakwah udah 20 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi udah banyak ketemu dengan orang tua. Bahkan saya banyak kenal dengan teman-teman saya, orang tua teman saya. Kadang-kadang dia kesal sama anaknya, dia ngomong apa? Ustazah, iya, saya tak mau lagi ngomong sama teman Ustazah. Maksudnya anak dia, anaknya kan teman saya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Nakal kali dia. 1 ke saya, 10 kata dia. Melawan terus. Saya tak mau lagi cakap sama dia. Saya selalu bilang kepada ibunya, Bu, Bapak, apapun kondisi anak kita, paksakan diri, ridhoi mereka. Karena kenapa? Karena ibu bapaknya bakal tidak ada lagi, tapi anaknya akan melanjutkan kehidupan. Saya nggak mau teman saya sengsara hanya karena ibu tidak ridho kepada dia. Jadi Bapak Ibu, jadi ibu-ibu, ini anak kita 1 kita titipkan di sini. Mungkin ada 3 anak di tempat lain yang nggak paham agama. Mungkin ada 2 anak di tempat lain yang nggak ngerti agama. Maka kita menitipkan anak kita di sini. Anak tentu nggak semuanya sama, betul ya? Maka tetap paksakan diri, ridhoi mereka. Kalau marah tak boleh ucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, ini pakem yang pertama, tahan diri jika marah. Yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa pakem? Pertama, tahan diri ketika marah dan paksakan diri, ridhoi mereka, ya. Kemudian apa pakem yang kedua? Pakem yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita pengen punya anak soleh, kalau kita pengen punya anak solehah, maka cara selanjutnya adalah paksakan diri untuk sedikit mampu berpisah dengan dia. Apa sih maksudnya Ustazah? Bu, sekarang ibu di Pekanbaru, betul? Rumah tahfiznya di Pekanbaru, betul? Anaknya pulang ke rumah dan malam tidur bersama ibu. Tapi kita tak tahu masa depan, Bu. Bisa jadi anaknya nanti setelah hatam 30 juz, dia pergi kuliah ke Mesir dapat beasiswa karena hafal 30 juz. Karena hafal 30 juz melalui wasilah rumah tahfiz ini, dia kuliah di Jordan, banyak beasiswa untuk 30 juz. Siapa tahu lepas dari rumah tahfiz ini, dia kuliah di Palestina, di Aqsa, dia kuliah di Maroko, dia kuliah di Al-Khairah Mesir. Karena di situ banyak sekali beasiswa untuk orang yang dia cuma syaratnya 1 aja, hafal 30 juz, yang lain lantaklah situ, bahasa kitanya kan.
Bisa jadi dia akan berangkat meninggalkan kita. Bisa jadi dia akan pergi jauh meninggalkan kita. Maka saya pengen sampaikan, tahan diri, tak ketemu di dunia, insya Allah ketemu di surga. Sepakat? Saya punya satu jamaah, 4 anak. Anak pertama kuliah di Jordan. Anak kedua SMP di Mesir. Anak ketiga SD di Mesir. Anak keempat SD kelas 1 harus ke Maroko. Bayangin. Kenapa anaknya masih kecil-kecil udah terbang ke sana sini? Karena memang basicnya adalah tahfiz Quran. Saya baru anak SD udah gak ada sama saya. Saya baru ada anak itu dari SMP udah gak ada di Indonesia. Saya sedih ustazah. Tapi bapaknya ulama, ibunya solehah. Bapaknya adalah ulama, ibunya adalah solehah. Gak apa-apa bu, berpisah dengan anak di dunia, tapi insya Allah ketemu dengan anak di surga. Kita gak tahu masa depan. Biasanya anak-anak hafiz itu tidak ada di kita. Tidak ada yang akan, banyak mereka itu yang akhirnya kuliah keluar, sekolah di luar, karena banyak beasiswa di Timur Tengah untuk anak tahfiz. Semoga anak kita, amin. Nah ini kita harus siap. Nah paksakan diri. Tapi ingat, bagaimana cara memaksakan diri untuk berpisah dengan anak? Ketika ketemu dia, jangan tunjukkan sedih kita. Saya pesantren 6 tahun Bapak Ibu. Selama 6 tahun di pesantren, apakah saya tidak sedih? Saya sedih juga ditinggal mak saya. Makan tahu goreng T5, tempe teri, tahu toge. Iya kan? Apakah mak saya nggak sedih? Tamat SD langsung meninggalkan saya di pesantren. Yang biasanya tidur enak, makan enak, main bongkar pasang, main kelereng, ya kan? Sedih lah, sedih. Tetapi selama 6 tahun saya tak pernah menengok air mata mak saya menetes selama menjenguk saya. Dan selama 6 tahun saya juga tidak meneteskan air mata di hadapan mak saya, karena saya takut kalau saya teteskan air mata nanti dia sedih, dikeluarkannya saya di rumah aja lah nak. Di mana-mana sekolah itu sama ya kata dia kan. Maka saya tahan untuk tidak menangis. Mak saya tahan untuk tidak menangis. Taunya kami sama-sama nangis kapan? Pas udah tamat. Nah, udah tamat kuliah, cerita. Dulu kamu waktu di pesantren, setiap mak kunjungi kamu, mak tahan tangis. Badan udah kecil, kerja puasa ke puasa, puasa ke puasa. Sampai sekarang, mak saya kalau bercerita itu akan menangis. Jadi pernah satu ketika, beliau datang ke pesantren saya, nggak kelihatan, kan saya belajar mulu ya bu ya. Di masjid terus belajar. Nela mana? Di masjid bu. Orang lagi main, saya belajar. Ya, hampir nggak ada teman, belajar terus. Lalu dilihatlah di atas lemari saya ada ayam sikunya aja bunda. Ayam siku, siku ayam aja sama kuahnya sedikit. Siku, paha masih mending. Sayap. Apalah namanya? Sayap. Sayap yang tak bertulang itu. Iya kan? Ini apa kata mak saya kepada teman saya? Oh ini nanti untuk buka puasanya bu. Pagi kan saya puasa, saya tetap ambil makan pagi. Siang saya akan puasa, saya ambil makan siang. Untuk kedua-duanya saya nikmati di waktu maghrib. Tapi karena menengok ayam tak bertulang, mak saya menangis sampai sekarang. Kalau beliau ceritakan, beliau tetap menangis. Puasa dia, ini makannya. Nah baru kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah tamat, oh berarti mak setiap pulang nangis. Ya setiap pulang mak nangis. Saya setiap mak pulang juga nangis. Tapi tak pernah saling menampakkan. Karena ingat, kesedihan itu menular. Sedih itu menular. Jadi apapun yang terjadi, usahakan jangan nangis. Mantap nak, kamu bisa. Itu badannya gede, dia bisa loh. Oh dia bisa loh. Oh itu dari jauh dia bisa loh. Nggak boleh nangis, karena nangis itu menular. Dan yang ketiga, sebagai terakhir nanti saya ke adik-adik 10 menit palingan, kepada ibu-ibu semuanya saya sampaikan, ingatkan diri saya secara pribadi, umumnya kita semuanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita pengen anak soleh, kita pengen anak soleha, tapi kita juga punya masalah, betul? Kadang suami kita tidak sesuai keinginan hati. Kadang-kadang kita pengen punya anak soleh, soleha, tapi belum tercapai. Kadang-kadang anak kita baik, masalah kita juga ada. Bisa jadi masalah keuangan, bisa jadi masalah apapun. Saya tetap pesan kepada kita semua, fokus aja untuk menciptakan generasi yang soleha. Sehingga kalau kita meninggal nanti, mereka yang akan mendoakan kita. Insya Allah, insya Allah. Nah ini pesan saya. Pertama, tahan marah, ucapkan kalimat yang baik. Kedua, ikhlaskan. Karena saya memprediksi
anak-anak ini nanti bakal jadi anak yang sukses. Kalau dia sudah intan surullah yang surukum wa yusabbis akadamakum. Orang yang sudah taat kepada Allah, Allah akan tolong dia. Allah tidak akan jadikan dia orang-orang biasa. Maka hufaz, ulama akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka akan ditinggikan derajatnya. Mereka akan menjadi orang hebat nanti yang bisa jadi akan berpisah dengan kita. Ikhlaskan, ketemu insyaallah di akhirat. Setuju ya? Dan kemudian yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apapun masalah kita, fokus menciptakan generasi yang soleh dan solehat. Buat adik-adik semua, saya sampaikan beberapa hal. Adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, oh kakak ya, agak muda sedikit, ya kan? Adik-adik yang saya cintai karena Allah. Kemarin, beberapa tahun yang lalu, saya juga ceritakan di mana-mana. Banyak teman-teman saya yang nanya ke saya, Nel, iya, gimana sih caranya biar kami ini sukses dunia akhirat dalam waktu cepat? Orang sukses banyak, Bu, tapi yang jatuh cepat juga banyak, betul? Saya selalu bilang sama teman saya, kamu ini mau suksesnya abadi atau suksesnya tidak abadi? Mau suksesnya cepat atau lambat? Dia bilang, saya pengen sukses di usia muda, Nel. Dunia akhirat saya pengen sukses. Gimana? Maka demi Allah, waktu itu saya cuma menjawab satu aja. Apa jawaban saya? Hormati kedua orang tuamu, maka dunia akan berada di tanganmu. Saya ulang, cuma satu aja. Saya tidak banyak teori-teori. Hormati kedua orang tuamu, maka dunia akan berada di tanganmu. Karena kenapa? Ridullah, ridul walidain, sukhtullah, sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho mereka deh, dan murka Allah bergantung kepada murka mereka deh. Jadi kalau orang tua sudah ridho, maka insya Allah Allah akan ridho sama kita. Orang tua saya, Bu, tak sekolah Bapak Ibu, enggak sekolah, Bu. Ibu mungkin sekolah, ada yang tamat SMA, ada yang kuliah. Saya memang tamat S3. Tapi apakah bapak saya profesor? Apakah bapak saya juga doktor? Tidak, Bu. Bapak saya itu SD tak tamat. Dulu namanya SR, Sekolah Rakyat, kelas 2 SD. Emak saya, apakah tamat sekolah SD? Emak saya cuma sampai kelas 3. Lumayan lah dari bapak saya. Iya kan? Memang saya doktor. Tetapi apakah saya berada dalam keluarga yang berpendidikan? Tidak. Sama sekali. Ya. Hanya saja apa yang pengen saya sampaikan di sini, Walaupun apa yang terjadi, saya selalu percaya bahwa orang tua adalah keramat. Ketika orang tua saya setuju, saya gas, saya tinggalkan trennya. Apapun yang ingin saya kerjakan. Tapi kalau orang tua saya bilang tidak, atau dia ragu sedikit, maka saya akan tinggalkan. Itu kuncinya. Saya percaya ketika orang tua saya ridho, maka insya Allah akan sukses. Ketika orang tua tak ridho, maka insya Allah tidak akan sukses. Adik-adik, saya sampaikan, nanti adik-adik udah dewasa boleh diingat pesan saya, karena kita nggak tahu kapan lagi mau ketemu dek. Izin maaf, manusia yang paling mudah dibahagiakan adalah orang tua. Demi Allah. Coba tanya sama orang tua, apakah mudah membahagiakan suami? Susah. Apakah mudah membahagiakan istri? Susah. Apakah mudah membahagiakan teman, bestie, soulmate, friend? Susah. Apakah mudah membahagiakan teman yang kita sayang? Susah. Apakah mudah membahagiakan anak? Susah. Tapi orang yang paling mudah dibahagiakan adalah orang tua. Nanti kalau adik-adik udah besar, coba buktikan. Atau ibu-ibu, coba buktikan. Pulang nanti dari tempat ini, atau kapanpun lah, orang tuanya sudah tua kan gitu ya. Coba ibu-ibu bawa hamburger yang di dalamnya ada mayones, black pepper. Iya kan? Nah, cari yang dagingnya impor, yang sirloin, yang harganya hampir 1,5 juta itu. Kasih sama dia. Ma, aku udah sukses nih, Ma. Ini gampang sama aku. Kecil, Ma, harga kecil. Kasih sama dia. Apa kata dia? Apa nih? Apa nih, Nak? Nah, makanan Mak itu, Nak. Oke, kalau Mbak nak mau, taruh lagi. Beli salalawak deh. Beli salalawak goreng pisang. Kasih sama dia. Kalau ini mau, Mak. Apa kata dia?
Kali ini baru mentok nih nah. Gampang kan bahagiakan orang tua? Gampang banget. Cuman banyak anak yang gak paham. Hormati kedua orang tua, dunia akan di tangan kita. Siapapun orang tua kita, apapun kondisinya, hormati kedua orang tua kita. Karena ketika kita udah hormat, maka insya Allah dunia akan berada di tangan kita. Maaf, apa kata Allah? Wala takul lahuma jangan ngomong mama nih nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan benci dia walaupun dia udah pikun, walaupun dia sudah tua. Wala wakul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Teman yang kita anggap sekarang, halo besti, apa kabar, I love you, suatu ketika dia akan bisa menjadi orang yang tak suka dengan kita, dengan kesuksesan kita. Betul? Orang-orang yang dulu, yang sekolah-sekolah sekarang, halo besti, apa kabar, I miss you. Jadi teman, ketika kita sukses bisa jadi dia iri sama kita. Betul? Tapi hanya dua orang yang tidak akan pernah iri sama kita deh kalau kita sukses. Siapa dia? Orang tua dan guru kita. Gak ada guru yang iri kalau siswanya lebih sukses, betul ya? Kamu ini kok tamat pula S3, aku cuma pesantren, katanya kan? Nggak mungkin itu. Maka orang yang setulus itu, yang secinta itu sama kita, kalau kita sukses mereka tak iri. Kalau kita sukses mereka tidak iri. Nggak ada guru yang iri kalau kita sukses. Nggak ada orang yang iri, orang tua yang iri kalau kita sukses. Orang yang setulus mereka, kalau kita sia-siakan kebaikannya, wajar hidupnya akan menderita. Maka saya berani jamin, tidak ada orang yang tulus di muka bumi ini kecuali guru dan orang tua. Saya sekarang ceramah, banyak jamaah saya itu guru-guru saya, wallahi. Guru-guru SD saya itu jadi jamaah saya sekarang. Tahu ibu apa yang terjadi? Ketika saya lagi ceramah, dia kebetulan ketua majelis taklim bunda, dia ambilkan air, dia taruh di meja saya, terhenti saya ceramah, menangis saya. Apa saya bilang? Jangan ibu yang naruh ini, jangan ibu yang naruh. Lalu dia nangis, dia bilang apa? Kamu ustazah saya, Nela kan ustazah ibu sekarang. Saya bilang enggak bu, ibu guru saya, ibu guru saya. Jangan ibu yang naruh lagi nanti ke depan, gitu. Nggak sanggup. Kenapa? Dia begitu bangga dengan siswanya yang sekarang walaupun dia yang diceramahin. Begitu tulusnya hati seorang guru. Bahkan ada guru-guru saya yang jadi mahasiswa saya di pasca sarjana. Dia selalu bilang, oh itu dosen saya adalah dulu murid saya. Oh dulu dosen saya itu murid saya. Apakah mereka nggak bangga? Bangga, nggak iri. Luar biasa itu guru. Luar biasa itu hatinya. Luar biasa hati orang tua. Tapi teman, no, belum tentu. Maka pesan saya kepada adik-adik, saya punya dalil, punya kaidah, punya rumus tentang ini. Hormati kedua orang tua, maka insya Allah hormati guru kita, maka insya Allah dunia akan di tangan kita. Itu rumus sukses yang mudah dunia dan akhirat. Nah masya Allah ya, itu saya tak sanggup ceramah. Akhirnya saya bisik, bu lain kali jangan ibu yang taruh air di tempat saya. Ya jangan taruh. Oh, mereka senang saja, tidak ada yang iri. Itu masya Allah kalau udah guru. Maka ustazah-ustazah yang ada di sini yang masya Allah kita hormati, kita hargai insya Allah. Apa kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, bahwa ketika engkau mau menghafal sesuatu adik-adik, tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Insya Allah kalau kita tinggalkan, hormat orang tua kita jadi sukses. Setuju adik-adik ya? Yang kedua, adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, kedua pesan kakak pada sore hari yang berbahagia ini, hidup ini kalau mau belajar harus siap capek. Apa namanya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia ini diciptakan dalam keadaan capek. Jadi nggak apa-apa, kurang tidur, ngafal, nggak ada masalah. Mengantuk-ngantuk, tengah ngafal, nggak ada masalah. Nanti ketika kita dewasa, capek-capek kita kerja, nggak ada masalah. Toh semua yang kita kerjakan akan dinilai oleh Allah. Capek-capek sikit nggak apa-apa. Ya, karena nanti di akhirat kita akan ditanya seberapa besar usaha kita, bukan seberapa banyak hasil kita. Saya bukan orang pintar ibu-ibu. Saya itu juara 1 juga, tapi dari kelas pincit. Tahu pincit bunda? Juara 1 dari kelas pincit. Jadi orang ranking 30, saya ranking 1, tapi di kelas yang apa namanya ya? Kelas yang terakhir lah ibaratnya. Juara 1 dari kelas yang pincit gitu kan. Saya pernah protes dengan almarhum kiai saya. Kiai, iya, saya punya teman pintar kali kiai. Tak pernah belajar, tapi dia hafal.
Saya baru 5 juz, dia udah 10 juz. Saya ngejar ke 7 juz, hanyalah 15 juz. Iya kan? Pintar kali dia. Belajar matematika, belajar logaritma, trigonometri, kencang kali dia. Tapi dia memang daya tangkapnya cepat. Sementara daya tangkap saya kurang. Nah, apa kata Kiai saya? Allah itu tidak pernah lihat hasil. Yang Allah lihat adalah usaha. Boleh buktikan apa kata Kiai saat ini nak? Orang yang pinter tapi dia misalnya malas, tidak akan jadi siapa-siapa. Biar seperti kamu, susah menangkap tapi rajin. Itulah yang saya pegang sampai sekarang. Maka kalau sekarang disuruh saya milih, saya lebih mau jadi orang mana? Pinter tapi malas, atau bodoh tapi rajin? Lebih baik kita bodoh aja tapi rajin. Tapi memang saya harus lebih rajin untuk bisa menyamai orang-orang yang pintar. Itu maksudnya ya. Jadi harus siap capek, kerja capek, kurang tidur capek, ngafal capek, susah ngafal lagi capek. Insya Allah harus siap. Dan kemudian yang ketiga tadi bakti kepada orang tua, yang kedua siap capek, dan terakhir yang ketiga adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, jangan pernah hilang hafalan yang sudah kita hafal. Menghafal mudah, mempertahankan susah. Betul adik-adik ya? Murojaah itu susah. Ya kalau hafal 1 juz 2 juz, kalau 30 juz diulang seumur hidup. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Insyaallah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang hafizah dia akan menjadi orang-orang yang solehah. Insyaallah nanti dapat suami yang soleh juga, amin. Dapat suami-suami yang bertanggung jawab, amin. Insyaallah dengan tidak menghilangkan hafalan, capek kita sekarang bisa bermanfaat untuk kita nanti ketika kita meninggal. Ibu-ibu, sebelum saya tutup, selamat tahniah buat ibu-ibu yang sudah punya anak hafiz Quran. Tadi ada yang 1 juz, 3 juz, 5 juz, 15 juz. Waktunya cuma sedikit ya, baru beberapa waktu saja. Insyaallah tinggal ibu solehkan diri. Ketika meninggal ibu udah ada aset. Nanti anak inilah yang akan mengurus kita insyaallah. Ini aset terbesar kita. Salam takzim saya kepada Bunda Raja yang telah memfasilitasi kita semua belajar dalam majelis ini. Dengan wasilah beliau, qadarullah atas izin Allah, kita semua berkumpul dalam majelis ini dan adanya rumah tahfiz ini insyaallah. Insyaallah. Untuk guru. Gimana? Untuk guru. Iya. Nah, untuk ibu-ibu guru, masya Allah ini hafizah semua ya guru-guru ya. Tadi saya lihat, saya kira santri saking mudanya ya. Untuk ibu-ibu guru, coba bayangkan ibu-ibu banyak kita fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Betapa banyak nikmat yang harus kita syukuri saat orang-orang seusia kita, seorang orang seusia 20-an ya. Tadi saya lihat. Ya Allah, 20-an masih ya. Usianya ya, 20. Usia 20-an ya udah hafal Quran, mendidik anak untuk menghafal Quran, jauh dari situasi luar dengan segala macam drama dan gemerlapan. Itu adalah tempat yang paling luar biasa. Saya berharap seluruh ustazah-ustazah yang ada di sini betah di sini insyaallah. Sampai waktu di mana Allah tentukan. Betah, ini mutiara. Insyaallah ini mutiara di usia 20-an sudah hafal Quran, sudah mengajarkan anak Quran, sehingga itu berbeda loh. Sama-sama usia 20-an, beda di luar dengan di dalam, betul ya? Di dalam ini kita jauh dari maksiat. Kalau mau gibahin siapa nih, bingung juga saya kan. Palingan gibahnya gibah baik. Woi, dia hafal 10 juz. Iya, enak kali dia ya. Padahal baru aja dia di sini setahun. Aku udah 2 tahun udah hafal juga. Iya ya, kok gitu kali. Itu kan gibah baik gitu ya. Dan ada yang mau digibahin ya. Nah itu masya Allah ya. Iri dalam situasi yang baik, iri dalam situasi yang positif insyaallah. Semoga Allah bahagiakan kita. Saya senang hadir dalam majelis ini. Dari beberapa waktu yang lalu Bunda bilang hadir ke rumah tahfizah, rumah tahfizah. Saya belum terlalu rumah tahfiz gimana ya? Saya disuruh hadir ngapain ya? Nah ini suruh ngajar pula saya di sini. Oke, demikian ibu-ibu ya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Salam takzim saya kepada ibu-ibu semuanya. Tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang mau tanya jawab, mungkin saya ulas sedikit. Tadi Ustazah mengatakan dia makan sahurnya dengan kepak ayam. Makanya sekarang dia kemana-mana terbang. Karena ayam
Jadi dengan kepala ayam itulah ilmunya terbang kemana-mana. Jadi kita ambil bukan dari segi makannya, tetapi kalau kita lihat dari segi perjalanan kronologis, Ustazah Dr. Nuraluti ini dia dengan makan itu kita ambil dari kronologis. Dengan cerita ini banyak ada hikmah di balik itu. Jadi saya garis bawahi kepala ayam itu jangan macam-macam ya. Nampaknya sepele ya. Tapi kalau kita kronologiskan kepala ayam itu banyak sekali fungsinya. Sekarang dia terbang kemana-mana dengan ilmu-ilmu. Jadi yang mau tanya ibu-ibu silakan guru-guru. Dengan apa pasang niat kepada Allah, aku harus berhasil dengan orang tua aku seperti ini, penghasilan seperti ini, orang tua seperti ini. Padahal kalau diketahui dia ini jarak dengan kakaknya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun jauh, saya tak bontot nih kan, tapi itu tadi mau dibuang tak jadi, daripada dibuang dia terbang dengan kepala. Apalagi ilmu-ilmu yang seperti ini. Memang untuk keberhasilan kita harus pasang niat. Tanpa ada niat tidak akan mungkin terjadi. Semua itu niat, kita mau arah kemana. Ya, walaupun sekecil apapun niat kita, tapi karena Allah Ta'ala, insya Allah akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan Ibu tanyakan. Hanya mengucapkan saja, tetapi kenyataan prakteknya tetap juga guru-guru juga coba tanyakan anak-anak kita bagaimana kiat-kiat belajar yang baik, banyak ilmunya ya. Ayo silakan anak-anak. Apa ibu-ibu paling murid silakan. Ada yang bertanyakan? Mungkin ibu bisa sharing bagaimana Ustazah Nelani. Oke silakan, ya silakan. Oke berdiri. Ayo silakan, guru ya. Ayo sini. Ayo cepat, manfaatkan ini. Kalau saya banyak mau tanya ini, tapi posisi saya beda. Ayo silakan. Cepat. Jangan malu-malu. Di sini ajak belajar. Ini nama belajar. Kita harus mengekspresikan diri kita juga. Ayo silakan. Ayo silakan. Dekat. Jadi mic-nya nih. Rugi loh. Saya tanya banyak. Cepat. Apa besar? Enggak apa-apa, Bunda. Makan coba aja. Berhasil. Saya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Daripada waktu dipakai makan, wabarakatuh. lebih baik dipakai belajar, makanya puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, Ya, bagaimana cara kita menangani anak yang mudah berbohong dan sering mencari perhatian ke orang lain? Itu saja Ustazah. anak yang apa? Anak yang sering berbohong, mudah berbohong dan sering mencari perhatian ke orang lain. Ustazah, syukran jazakallahu khairan. Sayang, nih. Tak bunyi. Berbohong macam mana? Coba jelaskan biar sasarannya jelas yang ditanyakan. Betul kan? iya. Oke, Bunda nanya balik. Nah, maksudnya supaya yang Oke, ditanya contoh jelas. bohongnya gimana, Mbak? Sasaran Saja. Misalnya mencari alasan. tidak mau melakukan pekerjaan gitu. Ya. Disuruh Cari alasan suka. sholat anak, nanti lama sebentar lagi gitu. Ya. Berbohong, bahwa dia kan ini, padahal ternyata tidak. Padahal bohongnya bohong-bohong kecil-kecil lah, tidak bohong selalu fatal ya. Bohongnya tidak fatal, bisa fatal. Oke, baik. Yang pertama adalah saya jawab dari mengambil perhatian ya. Anak yang suka mengambil perhatian kawan atau suka mengambil perhatian orang lain begitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau anak
apalagi di usia golden age atau 1-5 tahun, atau di usia yang udah agak dewasa seperti udah mendekati SD, SMP, ini saya sampaikan, ketika dia berusaha mencari perhatian orang lain, itu adalah sebuah tanda bahwa dia tidak mendapatkan perhatian di ruang pribadinya di rumah. Makanya anak kalau punya prestasi walaupun kecil harus dipuji. Apa namanya? Harus dipuji. Kalau dia udah kenyang dengan pujian di rumah, maka insya Allah dia nggak lagi menginginkan pujian di luar, karena dia kenyang. Contoh, ibu-ibu yang saya sayangikan Allah, kenapa ada orang yang sombong? Kenapa ada orang yang sombong di luar? Ingin dipuji. Kalau zaman sekarang sih flexing ya, ingin dipuji kalau dia mapan, kalau dia cantik, ingin dipuji kalau dia itu modis. Kenapa? Itu sebenarnya orang salah satu sebab, tidak semuanya, bisa jadi karena lost confidence, kehilangan kepercayaan diri, sehingga menampakkan sesuatu dia bisa percaya diri. Nah, kenapa dia kehilangan kepercayaan diri? Karena kurang diberikan di dalam rumahnya. Makanya sebagai wali santri harus sering-sering muji anaknya di rumah, biar dia nggak cari perhatian di luar. Saya ambil contoh, ini bukan contoh yang paling baik, setidaknya inilah yang saya rasakan. Dulu waktu saya SD kan belum masuk pesantren. Dulu ada didikan subuh, Bunda, didikan subuh. Ibu percaya enggak? Saya didikan subuh, ngafal sholat jenazah, ngafal juz 30, ya, tahu hafal ad-duha, baca al-a'la. Itu tuh saya kuat-kuatkan waktu didikan subuh tuh. Itu ada mikrofon, coroknya udah ke rumah saya kuat-kuatkan. Bismillah. Supaya apa? Supaya mak saya tahu. Kenapa saya pengen mak saya tahu? Karena saya pengen dipuji. Bayangkan itu. Saya udah cukup pujian di rumah. Di rumah sampai sekarang saya udah cukup dipuji di rumah. Itu akan mengurangi kesombongan di luar, sehingga kita tidak butuh apa-apa lagi. Saya pulang dari masjid, sarung diikat macam ronda. Mak, tadi dengar suara Nela, Mak? Mantap anak mama. Entah yuk tanda, entah dengar tanda, dia tidak tahu saya. Kan mak saya berkedai itu, sambil dia motong kelapa, marut kelapa. Dengar tadi kan mak? Oh dengar. Mantap kan mak? Mantap anak mama. Udah, si kencang-kencangkan suaranya supaya mak saya memuji saya. Karena mak saya itu paling suka memuji saya, sehingga saya percaya diri sekali bahwa saya ini hebat, saya ini pinter. Cukup untuk memotivasi, bukan untuk menampakkan di luar. Kalau saya di sekolah gitu ya, saya tunjuk nomor 1 duluan pulang. Suka gitu dulu ya. Siapa yang tunjuk nomor 1 duluan pulang? Oke, takbir ketiga, sholat jenazah, setinggi-tingginya. Apa tujuan saya? Biar nanti bisa pamer sama mak. Mak, cepat pulang mak. Tadi nomor 1 mak pulangnya mak. Cukup keluarga saya memuji saya, sehingga saya tak perlu lagi cari perhatian-perhatian di luar sana. Jadi kalau ibu tanya, kenapa orang itu suka dipuji di luar? Biasanya ada kekurangan pujian di dalam rumahnya. Maka sebagai ustazah, sebagai macam orang tua, harus sering kasih pujian. Mantap, nggak bisa ngafal, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ao, nggak apa-apa. Itu aja udah bagus kok. Nah, ya kan? Kayak saya ngajar juga orang tua-tua, tapi ngajar arti bacaan sholat. Dia mau menangis, dia mau belajar menghafal, nggak apa-apa bu, itu udah bagus kok bu. Padahal gigi saya rapat. Udah bagus kok bu. Nah, dia pede, dia nggak perlu lagi perhatian dari orang lain ya. Insya Allah kita bisa mengapresiasi setiap kelebihan dari anak kita, insya Allah ya. Nah, itu sebab biasanya. Maka kalau ada anak yang suka cari perhatian, treatment dengan cara banyak lebih memujinya. Oke, yang kedua, kenapa anak suka berbohong? Nah ini kan contohnya masih kurang tahu kita ya. Karena berbohong itu banyak sekali alasan. Kasusnya apa? Misalnya nih, ketika dia suka berbohong atas kesalahannya, berarti dia takut tidak dibukakan pintu maaf dari kita. Ketika dia melakukan kesalahan, terus dia bilang ndak aku kok, bisa jadi dia takut dimarahi. Maka kalau ada kesalahan sama anak, jangan dimarahi. Kalau dia takut dimarahi, biar nggak dimarah, nanti dia bohong. Saya ambil kesimpulan, anak yang suka bohong biasanya karena dia tidak percaya dengan kita bahwa kita bisa menciptakan keamanan bagi dirinya. Makanya itu salah satunya. Atau misalnya dengan dia malas, dia bohong. Udah sholat belum? Udah. Kenapa dia bilang udah? Nanti kalau bilang enggak dilacui apa mahal ya kan? Dia bilang aja udah. Nah, anytime seandainya ketahuan dia nggak sholat, jangan dimarah. Nggak sholat kan? Lain kali nggak boleh bohong ya.
jujur aja kalau lagi malas. Malas tuh nggak apa-apa kok nak, yang penting tetap kerjakan. Kan bisa kan? Sehingga dia merasa lapang untuk jujur sama kita. Suami yang bohong biasanya karena istri yang sikit-sikit ngomel, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Istri yang suka bohong biasanya karena salah terus, disalahkan terus, daripada kena marah lebih baik bohong. Betul? Nah, jadi treatmentnya kalau dia butuh perhatian, suka minta perhatian orang lain, kasih banyak pujian. Yang kedua, kalau suka bohong berarti dia merasa sedang tidak aman, sehingga dia menutupi kesalahan dan pada akhirnya dia akan selalu berbohong. Makanya kenapa marah itu nggak boleh? Karena biarkan dia bebas mau berkata apapun. Dia malas, dia tinggal bilang, saya lagi malas ma. Aduh kok lagi malas sholat ya ma. Aduh kok saya malas ya hari ini. Biarkan dia berkata, tinggal nanti dimotivasi. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jadi memang secara psikologi perkembangan anak itu kan ada masanya. Jadi kita harus jauh tahu perkembangan anak umur sekian, kita ingin tahuannya lebih, ingin dipujinya lebih. Kita sebagai seorang ibu harus tahu perkembangan jiwa anak, psikologi anak. Ya, jadi ada yang masa dia mau bermain, masa dia mau dipuji. Tuh, ya, jadi kita sebagai orang tua tuh memang harus diberi kebebasan seperti itu. Psikologi anak kita harus prioritas. Memang tidak usahkan anak-anak, kita orang tua aja kalau dipuji kepak kita naik. Kepak lagi terbang mana-mana. Ya, apalagi anak-anak. Memang pujian itu nomor satu, tapi pujiannya jangan terlalu berlebihan. Apalagi tidak dapat yang kita janjikan dengan dia itu menjadi sombong. Dan kita terus terang aja kepada anak saya, dengan anak saya jujur aja. Oke, mama tak nampak, tapi yang menciptakan kamu apa semua nampak ya. Tidak usah berbohong. Terus terang aja, saya dengan mahasiswa juga saya kata gitu. Dan saya oke, kamu bebas. Tapi Allah setiap saat kan ada kiri kanan yang mencatat kita kan. Kita terus sama-sama, apalagi anak udah sekolah gratis. Guru-guru juga jangan tertutup. Kalau masalah demi kebaikan anak jangan tutup, sampaikan. Kan aku ada dikatakan, sampaikan walaupun itu pahit sekecil apapun. Nah, guru juga harus jujur, guru juga harus apa ya, ikhlas dalam mengajar. Sekarang pasang niatnya penting ikhlas saja. Karena Allah Taala, insya Allah apa yang kita kerjakan, walaupun itu tidak kita lakukan tidak dengan senang hati, tapi pahalanya masih dapat. Tapi kalau kita udah anak Allah yang kita lakukan tidak ikhlas, datang sia-sia. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Tentang anak apa? Sampaikan aja Bu. Ya silakan Bu. Jadi baterai satu habis loh. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Ustazah yang sudah memberikan manfaat, informasi dan pengetahuan kepada kami semua. Di sini saya sebagai orang tua, Ustazah. Alhamdulillah di rumah saya itu mendidik anak-anak dengan anak saya dengan alhamdulillah fitrah, dengan selayaknya fitrah manusia. Contohnya seperti tidak boleh berbohong, tidak boleh mencubit teman, tidak boleh membuli teman. Nah, lalu saat pendidikan di rumah itu dan di luar rumah berbeda, dia dapati dari temannya pembulian, lalu dia bertanya kenapa ibaratnya pembulian verbal atau non verbal, dipukul, dicubit, dan itu ada dicontohkan di rumah, dan saat saya bertanya itu dapat dari temannya. Itu bagaimana sikap saya sebagai orang tua, apalagi seorang ibu? Lalu apakah benar nggak saya itu jika mengatakan seperti ini, jika ada yang mengganggu lawan, gitu Ustazah, apakah boleh nggak saya seperti itu? Mungkin dua itu Ustazah. Jazakallahu khairan. Oke. Ini hampir sama dengan Ini hampir sama dengan pertanyaan kemarin mengisi di masjid. Ustazah, saya ngasih pendidikan sama anak kayak gini. Kau jangan pernah nyubit orang, tapi kalau dicubitnya kau cubit balik. Itu boleh nggak tuh Ustazah? Kan hampir mirip ya Mbak ya, gitu ya. Jadi kita jangan menyerang, kalau diserang, serang balik. Apakah pendidikan seperti itu adalah boleh Ustazah? Benar nggak saya ngomong kayak gitu Ustazah? Bu, saya mengkhawatirkan
Jadi statement ini jelas saya katakan tidak benar sama sekali. Yuk kita belajar pelan-pelan aja, secukup waktu kita, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, begini maksudnya. Kan kita diajarin nih ketika dewasa nih oleh ustadz-ustadz kita, oleh ustazah-ustazah kita, jangan membalas keburukan dengan keburukan, betul? Makanya kalau ada yang nanya sama saya, kalau yang nanya orang dewasa, Ustazah saya dizolimin, difitnah, dihancurkan, sampai saya jatuh ke titik nadir, saya apakan dia Ustazah? Saya bilang maafkan dia. Oh enak kali Ustazah ini cakap, dia kan udah jahat dengan saya apakan dia Ustazah? Caranya adalah maafkan dia. Oh enak kali Ustazah nih, nanti siapa yang akan membalasnya Ustazah? Tenang aja, Allah yang akan membalasnya. In ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia jahat kembali kepada dirinya. Biarkan Allah yang membalas. Ibu lakukan aktivitas seperti biasa ketika itu hanyalah kezoliman yang biasa. Kecuali kezoliman itu sampai pisahlah dengan suami, sampai hancurlah rumah tangga kita, sampai dibabatnya pula tanah kita, itu tentu harus diselesaikan. Nah, kita alihkan ke anak. Mungkin ada yang berpikiran, dengan anak nggak bisa dong Zah, kalau dia dicubit harus balas cubit dong Zah. Saya khawatir statement ini akan dibawa sampai dewasa. Kalau sendal jepit kau dicuri, kau curi aja sendal orang. Ujung-ujungnya apa? Banyak orang yang helmnya dicuri, dicurinya helm orang. Pernah ada kejadian? Pergi dia ke masjid, hilang sendalnya, diambilnya sendal orang. Nah, wajah-wajah ibu pun ada nampaknya ngambil sendal orang, kan ya? Pergi dia ke masjid, hilang sejadahnya, diambilnya sejadah orang. Jemur pakaian dia di pesantren, hilang baju pramukanya, diambilnya baju pramuka orang. Efeknya itu ketika dewasa jadi gak bagus Bu. Maka ujung-ujungnya ketika dia digosipkan orang, digosipkannya pula orang. Nah sebelum saya sampaikan solusinya, saya jelaskan efek sampingnya. Misalnya ibu berdua ini zolim sama saya pura-puranya, beliau itu menggosipkan saya. Kalau saya pakai teori yang tadi diajarkan sejak kecil, apa yang terjadi? Saya akan membalas. Saya gosipkan juga mereka. Bu, ibu tuh penggosip loh. Bu, ibu tuh penggosip loh. Bu, dia gosipin saya loh. Bu, bentuknya dia baik padahal penggosip tuh. Kan gitu kan? Contoh. Efeknya apa? Beliau menggosipkan saya ke 1 orang. Saya menggosipkan kelakuan mereka ke 10 orang. Yang lebih berdosa yang mana? Saya dong. Yang tadinya saya cuma digosipkan 1, saya balas jadi 10. Maka caranya tidak membalas, tetapi menyelesaikan masalah. Gimana caranya nak? Kalau kamu dicubit orang, kalau nggak terlalu sakit, lari aja kamu ngadu ke guru. 1. Atau cara kedua, kalau kau dicubit orang tak terlalu sakit, bilang sama mak, nanti mak yang ngomong ke guru atau ke orang tuanya. 2. Yang ketiga, nah kalau dia memang tak baik, jangan kau jadikan dia kawan yang terlalu dekat. Sekolah bukan untuk kau bermain, sekolah bukan untuk kau bergelut-gelut, sekolah bukan untuk engkau bermain-main atau berantuk-antuk. Tapi sekolah kau datang, belajar, istirahat, makan, masuk kelas lagi, makan lagi, pulang. Saya sering bilang sama ponakan saya, sekolah bukan tempat nyari teman, tapi sekolah tempat belajar. Nah, menuntut ilmu. Nah, kalau dibully gimana? Ada 2 kasus dengan gaya yang sama. Saya juga dibully waktu saya SD. Iya kan? Dibully banget. Karena saya ini jauh lah dari kata-kata pintar gitu. Setiap saya ngadu ke mak saya, apa kata mak saya? Biasa tuh nyok. Cobalah bu. Udah diambil bola kasti, ditumbukkan ke punggung saya. Dor, terjerasa sakit sampai tulang rusuk. Mak tadi diinin pakai kasti mak, mau pindah sekolah lah mak. Apa kata mak saya? Masih ingat saya bu, karena waktu itu saya masih kecil. Nah, pindah sekolah bisa jadi orangnya sama, bisa jadi engkau akan digitukan juga. Jadi tak perlu pindah sekolah. Apakah sekolah baru lebih baik? Belum tentu nak. Kuat aja. Kalau seandainya kamu digitukan, menghindar saja, jangan berkawan lagi banyak-banyak dengan dia. Itu solusinya. Makanya tak kau keluar dari sekolah itu. Paham ya? Ada guru SD killer minta ampun, minta pindah sekolah. Guru yang baru di sekolah yang baru juga belum tentu baik nak. Kerja kita, ngeluh kita, atasannya pemarah. Mak mau berhenti aja lah mak kerja. Apa katanya? Tempat kerja yang baru belum tentu lebih baik nak.
Jadi kuatkan anak kita. Jadikan kesempatan ketika dia dibully kita menguatkannya. Itu namanya memberikan solusi, bukan menyuruh dia membalas. Gitu ya. Kadang-kadang hati itu kesal juga gitu kan ya. Saya berantem dengan tetangga, tumbuk-tumbuk, datang kakaknya membela. Kakak saya tidak datang. Iya kan? Ngadu ke mak malah saya dimarah. Cemana nih, kakaknya bela, kakak saya tak datang. Kenapa dilarang sama mak saya? Mak saya menganggap perkelahian, pembulian, percekcokan, apapun itu adalah bagian dari masa pertumbuhan. Sehingga ketika besar, kita kuat dengan segala macam tahan. Kita tahan dengan kezoliman. Kita kuat dengan orang-orang yang gak suka sama kita. Kita tak peduli orang-orang yang pembenci. Kita fokus dengan orang-orang yang menyayangi. Itu yang akhirnya menjadikan mental kita jauh lebih kuat. Jadi jangan kalau anaknya dibully, ibu keluarkan pula. Atau ibu pindah tempat yang baru belum tentu baik. Allahu a'lam bishawab. Oke? Gitu ya. Udah, Bunda udah maghrib. Bisa balik ya? Ada lagi? Udah? Ada Bu? Sama aku tanya lagi dari Ibu Re? Silakan. Itu udah duduk tangan cepat ini. Tanya sama aku tanya cepat. Ayo, cepat. Tunjukkan bahwa kamu juga punya ilmu. Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Ceramah maghrib, habis maghrib ceramah. Iya. Oke, silakan deh. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita tuh udah ngelakuin sesuai apa yang orang tua inginkan, tapi Itu kata hati anak-anak. Kata hati anak. Tapi orang tuanya masih ngerasa kita salah, bagaimana itu saja? Iya, selemew. Masya Allah. Mana itu tadi? Ini. Ustazah, pertanyaannya Masya Allah ya. Hati anak tuh. Saya 20 tahun ceramah ini pertanyaan paling mantap saya rasa ya. Ustazah, kalau seorang anak sudah mengikuti kata hati orang tua, tapi selalu aja dianggap salah. Mana mak dia? Mana mak ini? Mak tunjuk tangan mak. Selalu aja dianggap salah. Apa yang harus saya lakukan? Nangis dulu deh, drama dulu kita. Oke, saya udah ngikutin kata apa yang diminta oleh orang tua. Tapi orang tua selalu aja merasa kurang atau merasa saya salah dalam satu kasus. Adik-adik yang kakak saya ini karena Allah pengen jadi anak solehah, pengen jadi anak solehah, pengen? Ya. Oke, orang tua pengen jadi anak solehah, pengen ya. Adik-adik yang kakak sayangi karena Allah, apapun alasannya, izin maaf saya kalau terlalu berlebihan ya. Apapun alasannya dan kondisi orang tua kita, maaf sekalipun andai kata dia memilih murtad sekalipun. Oke? Ini kita nggak usah hal-hal kecil nih, saya lebih tragis lagi, lebih sadis ini. Andaikan pun dia memilih jalan yang murtad, tapi sebagai anak tetap harus berbakti. Itu loh. Itu udah jawaban yang paling tinggi. Itu artinya apa? Kalau kita udah berbuat baik, kemudian kurang puas di mata orang tua, apalagi orang tua milenial zaman sekarang, saya nggak lihat ke depan loh, udah lihat belakang gitu ya. Maka saran saya tetap berbakti, tetap lakukan. Kalau salah kita di mata dia, udah ma, maaf ya ma, nanti nggak saya lakukan lagi kok ma. Dek, tenang aja, orang tua tuh sayang kok sama anaknya. Diapain pun anaknya, dia tetap akan nyesal kok pada akhirnya. Orang tua yang pernah kayak gitu, segera nanti minta maaf ya sama anaknya. Ya, jadi orang tua tuh udah beda agama sama kita nih. Misalnya nih, kita tetap harus bakti bu. Atau dia nggak sholat nih, dia nggak puasa nih, kita tetap harus bakti deh. Tadi bu, wala takul lahuma ngomong aja kita nggak boleh bu.
Yang ngomong membenci itu kita nggak boleh. Maka ya udah maaf lama, tinggikan suara, belalakkan mata, jangan. Dek, saya sampaikan, orang tua ini walaupun dia salah, tapi kalau kita lawan dek, air matanya tuh jatuh ke dalam, dia tak keluar ke dalam. Iba hatinya, tergores hatinya, sehingga pada akhirnya itu khawatirnya Allah jadi tidak meridhoi kita. Maka saya sering bilang, jangan sampai air mata orang tua kita jatuh ke dalam, karena itu bencana bagi kita. Maaf lama, kayak gitu aja ya. Bisa ya? Insya Allah, yuk bisa yuk ya. Jadi masih aja salah, ya maaf lama. Wah, dia akan salut. Kalau dia salut, dia tahu dia salah, walaupun maaf, dia enggan diminta maaf, gitu kan? Oh, ridhonya susul lebih ngalir lagi. Allah, anakku hebat ini, anakku solehah ini. Oh, dia lebih salut, dia lebih ridho. Nikmat apa yang bisa kita dapatkan selain kekaguman orang tua sama kita? Jadi kalau orang tua aja udah kagum sama kita, udah ngefans sama kita, insya Allah hidup kita akan selamat. Oke? Allahu a'lam bishawab. Dah. Jadi Ustazah, terima kasih kita ucapkan Ustazah udah mau menyediakan waktu untuk tanya jawab. Karena Ustazah ini kan waktunya juga ada yang kosong, semua terisi dengan aktivitas yang positif.